Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinnya pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis di Moodle. Pertama, Bapak Ibu buka browser seperti ya Google Chrome, Mozilla atau apapun. Di sini saya pakai Google Chrome. Lalu Bapak Ibu ketikkan moodle.kegiatan belajar mengajar.id/devmain. Ini. Oke, setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu klik login. Lalu Bapak Ibu inputkan username dan passwordnya. Perhatikan besar kecilnya harus teliti. Ya, setelah itu Bapak Ibu klik login. Nah, jika berhasil, maka Bapak Ibu akan masuk ke dashboard. Ya, seperti ini tampilannya. Lalu Bapak Ibu ke beranda. Nah, terus Bapak Ibu scroll, sesuaikan, cari kursus atau pelajaran sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Di sini sudah saya kasih siapkan gitu ya, mapel-mapelnya ada muatan lokal, pengajarnya ada Pak Peri, Pak Alexander, Bu Lita, ada informatika, Pak Agus, ada PJOK, ada Pak Yayan, ada Pak Joko, bahasa Inggris dan seterusnya. Tinggal Bapak Ibu scroll saja ke bawah gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh di misal bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris, Bapak Ibu klik. Nah, di sini adalah topik-topiknya nanti yang Bapak Ibu bisa olah, atur, terserah Bapak Ibu mau diapakan. Oke, namun sebelum itu, Bapak Ibu pastikan mode edit di pojok kanan atas ini dinyalakan. Tinggal Bapak Ibu klik saja sampai berubah warna menjadi biru. Nah, kalau sudah berubah warna menjadi biru, ini Bapak Ibu sudah bisa mengedit mau diapain terserah. Dalam hal ini, saya akan memberikan tutorial membuat kuis, gitu ya. Maka setelah mode editnya dinyalakan, Bapak Ibu klik tambahkan aktivitas atau sumber. Lalu Bapak Ibu pilih kuis. Di sini ya, kuis. Oke, Bapak Ibu pilih kuis. Oke, di kolom nama, Bapak Ibu tuliskan nama kuisnya. Misalkan OH2, ya, misalkan begitu. Deskripsi ini terserah Bapak Ibu mau menambahkan, misalkan ulangan harian ini berisikan tentang soal di materi bab 2 misalkan. Mau dikosongkan juga tidak apa-apa. Oke, lalu Bapak Ibu klik waktu pengerjaan. Nah, di sini Bapak Ibu centang dulu ketiganya nih. Oke, waktu mulai kuis, waktu tutup kuis, dan durasi pengerjaan kuis. Misal, Bapak Ibu mau menyetel kuisnya untuk besok, tanggal 18, ya, misalkan jam 7 pagi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal digeser aja eh, durasinya 7.00. Nah, berakhirnya di misalkan 18 juga jam 2 jam misalkan berarti jam 9.00. Ya, maka di sini durasinya adalah 2 jam. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini waktu pengerjaan, artinya siswa tidak bisa mengakses kuis ini kalau belum jam 7 di tanggal 18 Juni. Dan juga siswa sudah tidak bisa mengerjakan kuis ini kalau lewat dari jam 9. Begitu. Itu ya. Lalu berikutnya ke nilai. Nah, di sini Bapak Ibu izin mengerjakannya hanya sekali saja. Jadi kalau siswa sudah sekali mengerjakan, berarti dia tidak bisa mengerjakan kuis yang sama. Siswa yang sama tidak bisa mengerjakan kuis yang sama. Jadi hanya bisa mengerjakan sekali saja. Tata letak ini sudah seperti ini saja, tidak usah dirubah. Perilaku soal juga tidak usah dirubah.
opsi ulasan. Nah, opsi ulasan ini Bapak Ibu jangan dikasih centang satupun. Dimatikan saja semua centangnya supaya siswa tidak tahu eh, jawaban betul, nilainya tidak tahu. Jadi ini rahasia. Hanya Bapak Ibu saja nanti yang mengetahui hasil akhir dari ujian siswa. Tampilan tidak perlu dirubah. Nah, Self Exam Browser ini adalah fasilitas yang diberikan Moodle supaya ujiannya ini tidak ada kecurangan dilakukan oleh siswa. Namun memang syaratnya siswa harus menginstal aplikasi Self Exam Browser-nya di eh, gadgetnya, entah itu di HP atau di laptopnya. Begitu. Untuk saat ini kita tidak akan dulu ya, tapi nanti eh, ini dinyalakan harus ada pengaturannya lagi nanti. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah ada tuh tadi ya Bapak Ibu ya, Minggu 18 Juni 2023 jam 7 pagi, tutupnya Minggu 18 Juni jam 9 pagi. Ketika Bapak Ibu klik, nah diizinkan mengerjakan kuis 1 kali doang. Ini masih kosong karena belum ada soalnya. Nah, sekarang gimana cara untuk mengisi soalnya? Oke, pertama Bapak Ibu siapkan eh, soalnya dalam bentuk Word. Mohon dipastikan formatnya dalam bentuk RTF, bukan DOCX atau DOC. Pastikan dalam RTF. Caranya bagaimana? Setelah Bapak Ibu buat soal, ya di Microsoft Word, Bapak Ibu klik File, Bapak Ibu klik Save As, Bapak Ibu klik Browse. Nah, di sini biasanya kan Bapak Ibu DOCX ya, atau DOC. Nah, sekarang Bapak Ibu pilihnya yang RTF, Rich Text Format, gitu ya. Kalau Bapak Ibu soalnya sudah dalam bentuk RTF, oke, make sure bahwa eh, soalnya ini template ya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Ini template seperti ini. Oke, yang terpenting adalah Bapak Ibu eh, ketentuan-ketentuan yang harus Bapak Ibu pahami. Baris pertama adalah soal sampai kata oleh titik-titik gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah memberikan enter, gitu, maka di sistem itu akan mengartikan bahwa baris berikutnya adalah opsi jawaban, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Soal dengan opsi jawaban hanya dipisahkan oleh 1 kali enter saja, seperti ini ya, seperti ini nih. Ini hanya 1 kali enter. Dan di opsi jawaban Bapak Ibu, kenapa di sini ada bintang, gitu ya? Berarti ini menunjukkan ini jawaban betulnya. Opsi yang betulnya adalah A, gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah opsi betulnya. Lalu eh, setelah itu, setelah dia di opsi jawaban, ke soal berikutnya adalah jarak 1 kali enter juga. Seperti ini. Jadi jangan mau 2 kali enter juga boleh, mau 1 kali enter terserah. Yang penting jarak dari soal ke opsi jawaban hanya 1 kali enter. Tidak boleh Bapak Ibu seperti ini. Gitu. Ya, kalau seperti ini sistem ini kan berarti ada baris kosong nih di sini nih. Nah, ini baris kosong. Maka sistem akan menganggapnya ini opsi jawabannya aneh. Begitu. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi ini template soalnya, semua opsi jawabannya dikasih bintang begitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Oke, kita akan menambahkan soal yang Bapak Ibu sudah buat ini ke dalam web yang bernama Blackboard Quiz Generator. Gitu ya. Blackboard Quiz Generator. Nah, di sini Bapak Ibu tambahkan nama kuisnya misalkan UH2 gitu ya. Pilihan tipe soalnya adalah multiple choice atau pilihan ganda gitu ya. Nah, di sini adalah kotak untuk Bapak Ibu mengcopy paste soal yang sudah Bapak Ibu buat. Oke. Ya, misalkan kita blok aja semua ini gitu ya.
Terus kita copy, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini perintah soalnya kita hapus saja, tidak penting. Bapak Ibu perhatikan ya. Ini soal, ini baris opsi jawaban, gitu ya. Ini baris soal. Nah, di sini ada jeda nih ya, antara soal, ini ada jeda nih, ada kosong nih, baris kosong nih, gitu ya. Nanti kita lihat soal nomor 2 ini pasti akan error. Yuk kita coba, karena ada jeda gitu ya, kita coba, kita generate. Nah, betul kan Bapak Ibu? Soal nomor 2 ini merah. Kenapa merah? Karena ini itu ada jeda. Nah, ya jadi sistem menganggap kalau ada dua enter, tadi kan ada dua enter ya, berarti enter berikutnya adalah ini adalah soal baru, gitu. Makanya uh, di satu enterkan aja. Caranya gimana? Jadi kita copy saja ini, kita cut, lalu kita taruh di sini. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi ya, ini soal nyambung gitu. Nah, itu ya nyambung dan setelah titik-titik adalah satu enter doang ini jaraknya ke opsi. Coba kita cek ya. Betul nggak sekarang nomor 2 udah tidak bermasalah. Kita cek. Nah, sekarang nomor 2 sudah tidak bermasalah. Sudah hijau. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa nomor 3 ini bermasalah? Nah, kita lihat nomor 3 ini kenapa bermasalah. This question has an invalid answer. Nah, gitu ya. Kenapa dianggap bermasalah? Sekali lagi, Bapak Ibu, gaya kalimat baris ini kan masih dalam rangkaian soal ya, bukan di opsi jawaban kan, gitu ya. Maka ini tidak boleh ada enter antara perhatikan gambar berikut dengan gaya apung. Itu nggak boleh ada enter, maksudnya harus digabung seperti ini. Nah, jadi satu baris, gitu ya. Jadi satu baris gitu. Jadi soal itu satu baris, baru satu enter ke opsi jawaban. Sekarang kita cek kalau seperti ini, nomor 3 pasti aman. Betul? Nah, gitu ya, dan seterusnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu penempatannya. 4 dan 5 kenapa salah? Karena setelah 4 ini, kasih enter Bu, untuk menunjukkan bahwa ini soalnya udah berbeda. Kasih jarak. Gitu. Coba kita generate lagi. 45 sekarang pasti betul. Nah, kan? 45 sekarang sudah betul. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kelemahannya menggunakan sistem ini Bapak Ibu, di soal filenya kan ada gambarnya ya Bapak Ibu ya. Ada gambar, ada table, ada apa segala macam. Nah, ketika Bapak Ibu kopas, sistem hanya bisa membaca berupa tulisan. Sistem tidak bisa membaca berupa gambar atau table. Jadi Bapak Ibu harus kerja dua kali nanti. Setelah ini semuanya selesai, ini saya kasih contoh, misalkan 5 soal dulu aja ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Jadi hanya 5 soal aja. Ini oke, nomor 7 nggak masalah. Nomor 8 ini kita hapus aja. Ini hapus. Supaya jadi maksudnya kenapa kok bisa salah gitu ya. Ini nomor 9 juga salah. Nah, oke, nomor 10 ini kita gini aja, sep. 11 ini kita giniin aja, sep. Kita generate lagi sampai semuanya hijau semua Bapak Ibu. Nah, kalau sudah hijau semua, Bapak Ibu klik download question pool. Bapak Ibu download ya. Oke. Oke. Nah, ini dia namanya UH2 zip gitu ya. Setelah itu, Bapak Ibu kembali ke Moodle-nya. Oke, nah di sini Bapak Ibu ada bank soal. Bapak Ibu klik bank soal. Betul, Bapak Ibu klik bank soal. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu pilih yang impor.
Ya, di sini ada soal kategori impor dan ekspor. Bapak Ibu pilih yang impor. Setelah itu Bapak Ibu pilih yang blackboard. Tuh. Nah, terus file yang tadi kita drag aja Bapak Ibu. Kita drag, kita drag. Nah, kita simpan di sini. Nah, seperti ini, gitu ya. Terus Bapak Ibu klik impor. Nah, ini soalnya sudah ada semua 9 soal yang tadi. Bapak Ibu lanjutkan. Oke, soalnya sudah ada 9 soal di sini. Lalu Bapak Ibu kembali ke soal. Ini ada kuis, setelan Bapak Ibu klik soal. Nah, ini kita tambahkan dari bank soal. Oke, lalu Bapak Ibu klik UH2 yang tadi ada 9 soal. Bapak Ibu klik. Nah, ini ada 9 soal yang tadi kita import. Bapak Ibu centang aja semua. Nah, lalu tambahkan soal terpilih pada kuis. Nah, soal yang Bapak Ibu tadi ada dari Blackboard Text Question Generator yang ini semua sekarang sudah ada di Moodle. Tadi kan belum ada gambarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita editnya manual Bapak Ibu untuk memasukkan gambarnya. Yang soal 4 ekor ikan ya, kita tambahkan 4 ekor ikan. Nah, berarti yang ini ya. Nah, kita Bapak Ibu klik aja soalnya. Bapak Ibu klik. Oke, scroll scroll scroll. Nah, Bapak Ibu sekarang copy gambarnya. Gambarnya aja ya Bapak Ibu copy seperti ini. Bapak Ibu copy. Lalu di sini kita kasih ah kita taruh gambarnya di sini. Gitu ya. Nah, setelah itu langsung Bapak Ibu simpan perubahan. Nah, sekarang soal yang 4 ekor ikan tadi sudah ada. Nah, cara mengetahuinya gimana? Bapak Ibu klik yang gambar apa ini? Kaca pembesar ya. Bapak Ibu klik. Nah, seperti ini. Sekarang sudah ada gambarnya. Begitu. Ya, oke. Jadi untuk mengedit gambarnya, Bapak Ibu cek manual satu-satu lagi. Kalau menggunakan Blackboard Test Question Generator. Jadi sekali lagi, website ini hanya bisa membaca berupa kalimat atau teks. Dia tidak bisa membaca berupa gambar atau berupa tabel. Maka dari itu Bapak Ibu eh, untuk gambar atau tabelnya Bapak Ibu edit lagi satu persatu setelah Bapak Ibu masukkan ke dalam bank soal ini. Seperti lagi misalkan contoh, perhatikan gambar berikut gitu ya, gaya apung. Perhatikan gambar berikut gaya apung. Yang ini ya, kita klik lagi. Nah, Bapak Ibu klik gambarnya, sekarang copy, lalu Bapak Ibu paste di sini seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Gitu. Lakukan hal yang sama sampai soalnya semua telah terpasangkan dengan gambar dan tabelnya. Setelah itu Bapak Ibu centang kocok soal. Fungsinya adalah untuk mengacak urutan soal supaya setiap siswa tampilan soal di setiap siswa itu berbeda. Misalkan soal tekanan hidrostatis di saya munculnya itu nomor 1, tapi bisa jadi di teman saya soal ini munculnya di nomor 25, begitu dan seterusnya. Jadi sistem akan mengacak soalnya secara otomatis. Setelah itu, jangan lupa Bapak Ibu tambahkan skor maksimalnya adalah 100. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik ke quiz lagi, klik. Nah, sekarang soal tidak ada lagi tulisan belum ada soal. Ini soalnya udah siap dikerjakan besok pagi jam 7 sampai jam 9. Begitu. Kalau Bapak Ibu mau perhatiin jauh bisa diklik. Nah, seperti ini sudah ada soalnya, sudah ada gambarnya gitu ya.
85 kurang 60, 25. Lanjut. Dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah kalau Bapak Ibu sudah semua mengerjakan, ya kalau sudah semua, Bapak Ibu kita klik kembali. Nah, gitu ya. Berarti ini soal sudah siap Bapak Ibu untuk diselesaikan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengupload soal ke dalam modul menggunakan Blackboard Test Question Generator. Sekali lagi, yang harus Bapak Ibu siapkan adalah soal dalam bentuk Word, gitu ya, dalam bentuk Word. Dan jangan lupa memberikan tanda bintang di opsi jawaban yang betul. Satu. Yang kedua, jarak antar baris soal dengan baris opsi jawaban hanya dipisahkan oleh satu kali enter. Jarak dari opsi jawaban ke soal berikutnya harus dipisahkan oleh dua enter. Satu, dua. Gitu ya. Sekali lagi, soal, ini baris soal. Gitu ya. Nah, ini baris jawaban. Nah, ini baris jawaban. Nah, jaraknya ini hanya satu kali enter. Gitu ya. Sedangkan dari opsi terakhir ke soal berikutnya adalah satu, dua kali enter. Gitu. Dan dia hanya bisa ngebaca berupa teks. Untuk gambar, tabel, dan lain sebagainya, Bapak Ibu input satu-satu, edit manual setelah soalnya masuk ke dalam model, bank soal model. Oke, itu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.